Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan pada kesempatan ini, dan tidak ada salahnya kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bangkit dan hidup kembali. Baik ikhwah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang dimudahkan di dalam ilmu nahwu ya. Terakhir kemarin sudah sampai di tanda-tanda isim ya. Tanda-tanda isim, ada khafd, ada tanwin, ada alif lam, dan huruf jar. Yang huruf jar ini belum kita rinci macam-macamnya ya. Baik, berarti kita sekarang akan lanjutkan pembahasan Muyassar di halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga. Baik. Wa huruful jar hiya, dan huruf-huruf jar itu apa-apa saja. Ada berapa itu kalau di Muyassar ditulis ada 9 ya. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Dulu itu ada teman itu dia menghafal huruf-huruf jar ini dibuat syair. Syairnya begini: min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, gitu. Dibuat nada sama dia sehingga memudahkan untuk menghafal. Nah, ini juga perlu dirinci ikhwas sekalian ketika mengajarkan huruf jar ini. Antum boleh buat syair yang sekiranya nanti memudahkan santri-santri antum untuk menghafal. Ya, yang jelas nadanya jangan pakai nada-nada lagu campur sari ya, tapi pakai nada-nada yang sederhana saja, yang ringan ya. Semoga itu tidak mengapa. Baik, huruf jar itu kan menjadi salah satu tanda-tanda isim ya. Sebuah kata yang diawali oleh huruf jar, maka kata setelah huruf jar tersebut pasti adalah isim. Nah, oleh karenanya penting bagi antum wa antuna untuk membahas tentang makna-makna huruf jar ini. Yang pertama ada min. Min artinya apa? Dari ya. Min artinya dari. Sebenarnya min itu ikhwas sekalian punya 8 makna. Punya berapa makna? Punya 8 makna. Jadi nggak cuma dari saja maknanya. Nanti antum dan antuna bisa lihat di kitab Muyassar jilid yang ketiga, yang warna kuning itu ya. Jilid yang ketiga, di situ dijelaskan bahwa min itu punya 8 makna. Ada yang maknanya ibtida. Ibtida itu artinya memulai dari tujuan suatu tempat atau waktu. Itu ibtida. Ada juga yang maknanya litab'id, yang memberikan makna arti sebagian. Contohnya gimana? Wa minan nasi may yaqulu amanna, dan sebagian manusia mereka berkata kami beriman. Kan gitu ya. Berarti wa minan nas bunyi di situ min tab'id. Ada juga min yang maknanya lil bayan, memberikan makna yaitu. Memberikan makna yaitu. Contohnya apa? Wajtanibu ar-rijza minal authan. Jauhilah barang-barang yang najis minal authan, yaitu apa yang dimaksud dengan barang najis? Al-authan, itu berhala. Ini ada di surat Al-Hajj ya. Ada juga maknanya litakid, memberikan penegasan. Ma ja'ana min basyirin. Min basyirin, minnya di situ min takkid. Ada juga maknanya badal. Badal artinya ganti daripada ya. Contohnya apa? Ayat Allah, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum
minallahi syai'an. Dan bagi orang-orang kafir itu harta-harta mereka, anak-anak mereka itu tidak akan bermanfaat untuk bisa menolak minallahi syai'an. Minallahi syai'an itu maksudnya adalah menolak ganti, yakni siksa dari Allah sedikit. Min di sini min badal. Ada juga min maknanya dzarfiyah. Artinya apa? Min itu punya makna fi. Fi itu kan artinya di ya. Nah, min berarti di. Bisa juga ya. Min bermakna di. Ada juga min maknanya sababiyah wa ta'lil. Sebab dan alasan. Mimma khati'atuhum ukriku. Ada juga maknanya min itu bermakna an. An artinya dari juga ya. Min bermakna an. Cuma nanti kita jelaskan apa bedanya min dengan an. Ala kulli hal, ini sebagai tambahan wawasan kepada antum wa antuna bahwasannya ternyata ilmu bahasa itu luas. Kalau kita dulu belajar muyasar, makna min itu cuma satu saja. Ternyata dia punya 8 makna. Ya, ada apa saja tadi? Lil ibtida, lil tab'id, lil bayan, lil ta'kid. Kemudian maknanya adalah al-badal. Yang keenam maknanya dzarfiyah. Yang ketujuh as-sababiyah wa ta'lil. Yang kedelapan makna an. Ya, dia memberikan makna an. Artinya ternyata min itu tidak hanya bermakna dari saja. Yang selama ini kita tahu kan maknanya cuma lil ibtida saja ya. Artinya memulai dari. Tapi ini jadi tambahan antum saja, jadi amunisi supaya nanti bisa jaga-jaga kalau dapat serangan mendadak dari santri dan santriwatinya ya. Kalau mengajarkan nggak perlu diterangkan jumlahnya 8 makna. Nanti orang sudah keder duluan. Ini baru belajar di awal, jadi cukup terangkan maknanya dari saja. Ya, lil ibtida saja maknanya. Kemudian yang kedua ila. Ila itu artinya ke kalau kita ya. Sebenarnya ila itu ya banyak makna. Setidaknya ila itu punya 3 makna. Ada al-intiha, yakni akhir. Yang kedua al-musahabah, kebersamaan. Dan yang ketiga indah. Ada juga ila yang maknanya indah, yang artinya di sisi. Jadi ternyata ila punya banyak makna juga ya. Tapi yang kita jelaskan ke santri kita cukup menyebutkan bahwa ila itu artinya ke, gitu ya. Terus apa lagi? Yang ketiga an. An artinya apa? Artinya dari. Nah, an ini juga sebenarnya punya 6 makna. Ada al-mujawazah wal bu'du, ada al-bu'du, ada ala, ada ta'lil, ada min, dan ada juga badal. Jadi an bisa bermakna min juga. Bingung nggak ya? Semoga nggak bingung ya. Min bisa bermakna an. Sebaliknya an juga bisa bermakna min. Tapi yang lebih familiar, yang lebih populer bahwa an itu maknanya adalah al-mujawazah. Al-mujawazah itu artinya dari juga sebenarnya, tapi ada proses melaluinya. Ada proses melaluinya. Nah, mujawazah itu kan namanya melewati atau melalui. Itulah sebabnya kenapa ikhwah kalau riwayat-riwayat hadis itu pakainya min bukan pakainya an. Pakainya an bukan pakainya min. Diulangi ya. Itulah kenapa riwayat-riwayat hadis itu pakai kata an, bukan pakai kata min. Kenapa? Karena dalam meriwayatkan hadis itu ada proses melaluinya. Ada proses melaluinya. An amiril mu'minin, an siapa, an siapa, an siapa. Ada proses mujawazahnya. Makanya pakai an. Kalau kita ngelempar busur panah, pakainya min atau an? Misalnya Romaitu as-sahma anil kusi apa minal kusi. Pakainya karena kita ini lagi ngelempar busur panah, ini kan ada proses melaluinya ya busur panahnya ya. Makanya pakainya an, bukan pakai min. Bisa difahami ya? Taib. Romaitu as-sahma, aku melempar anak panah dari busurnya. Dari busurnya ini al-qaus. Al-qaus itu artinya busur, al-qausi. Nah, dari kata darinya ini pakai min atau pakai an? Nah, jawabnya pakai an. Kenapa? Karena ada proses melaluinya. Bisa dipahami?
Bisa dipahami ya. Jadi ini sering ditanya sama santri nih, Ustadz dan Ustazah, itu kan min artinya dari, kok an artinya dari juga. Biasanya sering ditanya. Maka jawabannya adalah, kalau min, udah bisa pakai bahasa Arab ya jawabnya ya. Kalau min maknanya adalah lil ibtida. Keren jadi jawabannya, Masya Allah. Kalau an, teman-teman semua, itu artinya al-mujawazah. Waduh. Kalau al-ibtida, itu artinya adalah memulai dari tujuan suatu tempat atau waktu. Contohnya nih, dikasih contoh supaya keren ya. Apa itu? Misalnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum an ahaqqu an taquma fihi." Ini cerita tentang Masjid Quba ya. Sungguh benar-benar masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak awal hari dibuatnya, ahaqqu an taquma fihi. Kalian lebih berhak untuk menegakkan salat di dalamnya, gitu ya. Min awali yaum, sejak dari awal hari pembuatannya. Min di sini maknanya adalah lil ibtida, yang menunjukkan waktu. Kalau lil ibtida yang menunjukkan tempat gimana? Contohnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kalau di sini minnya maknanya min lil ibtida, yang menunjukkan tempat. Maha suci Engkau ya Allah yang sudah memperjalankan hambanya saat malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, ini menunjukkan perpindahan dari satu tempat atau waktu. Ini lil ibtida. Nah, kalau an, darinya maksudnya adalah al-mujawazah. Ada proses melaluinya. Makanya kalau hadis pakainya yang an. Kalau ngelempar panah pakainya yang an, karena anak panah itu ketika lewati busur ada proses melaluinya gitu ya, makanya pakai an. Bisa difahami ya. Nah, setidaknya kita sudah bisa jawab nih kalau ada santri dan santriwati yang bertanya demikian. Apalagi kalau dikasih tambahan ini ya, tambahan penguat dan trust kepada kita sebagai pengajar. Sebenarnya dikasih tambahan jawaban. Sebenarnya, ikhwah, min itu punya 8 makna. An itu punya 6 makna. Tapi nanti kita jelaskan ya. Kita masih belajar di awal. Waduh, kalau ada seperti ini nanti menambah trust pengajar. Padahal kita juga lupa. Yang 8 itu apa, yang 6 itu apa jumlahnya ya. Nah, dengan demikian ya sekalian, berarti dari sini kita ditambah wawasannya dan membuat kita jadi terpacu dan terpicu lagi untuk belajar lagi dan lagi. Ternyata makna huruf yang kita ketahui itu ada banyak sebenarnya ya. Baik. Kemudian ala artinya di atas ya. Itu yang kita tahu. Dan sebenarnya Allah sendiri itu punya ada 8 makna. Ada al-isti'la, al-haqiqah ya, al-isti'la haqiqatan, dia menunjukkan makna yang di atas, atau juga maknanya fi juga bisa, maknanya an juga bisa. Jadi maknanya bisa di atas, bisa di, bisa juga dari ya. Dia juga bisa bermakna lam ta'lil yang memberikan makna alasan. Ala juga bisa bermakna ma'a yang artinya bersama. Ala juga bisa bermakna min. Ala juga bisa bermakna alba yang maknanya adalah ilsok atau menempel dengan menyertai gitu ya. Bisa juga huruf ala di sini bermakna al-istidrak yang artinya meralat. Nah, ikhwah, berarti ala di sini punya 8 makna. Fi artinya di ya. Fi artinya di sini juga sebenarnya punya 6 makna. Ada fi yang maknanya zorfiyah, ini yang lebih umum ya. Zorfiyah secara hakikat atau majazi ini zorfiyah di sini maknanya adalah di. Ada juga yang fi sababiyah. Ada fi yang bermakna ma'a. Ada fi yang bermakna al-isti'la. Al-isti'la. Misalnya fi sama itu al-isti'la itu maknanya Allah gitu ya. Ada juga fi maknanya ila.
Ada lagi fi yang bermaknanya mengkiaskan dan untuk membandingkan. Nah ini nanti antum dan antumnya bisa lihat di kitab Muyassar jilid yang ketiga yang warna kuning itu ya. Itu fi ya, artinya di. Roba artinya cuma dua saja. Kalau tidak taklil, takfir. Betapa banyak, betapa sedikit. Alba artinya dengan. Kalau maknanya sebenarnya jumlahnya itu ada 12. Ini huruf jar yang paling banyak maknanya. Alba ya, ada 12. Ada ilsok, ada ba isti'anah, ada ba sababiyah, ada ba ta'diyah, ada ba qasam ya, ada ba dzarfiyah, ada ba musahhabah, ada ba yang maknanya min, ada ba yang maknanya an, ada ba yang maknanya al-isti'la yang memberikan makna ala gitu ya. Ada juga ba yang bermakna takkid. Ada 12 lebih banyak ini. Kalau ka, al-kaf itu maknanya ada 4. Maknanya ada 4. Ada kaf maknanya tashbih yang artinya sebagaimana itu ya. Ada ta'lil artinya karena. Ini dua ini yang lebih sering dijumpai. Makanya ulama itu berbeda pendapat ketika menjelaskan makna sholawat ya. Ketika kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ulama itu beda pendapat di sini ikhwah terkait memaknakan kata kama di situ. Kama di sini ini maknanya apa? Maknanya sebagaimana atau karena. Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada keluarganya Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Nah, ada ulama yang tidak setuju dengan makna sebagaimana ini. Dan ini makna yang lebih familiar di telinga kita ya. Yang lebih tepat ada ulama yang bilang bahwa kama di sini bukan kanya di sini bukan kata tashbih, tapi kata ta'lil yang artinya karena. Ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Kenapa nggak setuju pakai ka yang maknanya tashbih? Karena kalau ka maknanya tashbih itu artinya berarti menyerupai. Dan kaidah dalam tashbih, kaidah dalam penyerupaan, apa kaidahnya? Yang diserupai itu pasti lebih utama daripada yang menyerupai. Dia ganteng banget tuh, kayak si artis gitu ya. Artis itu pasti lebih utama gantengnya daripada yang menyerupai, betul tidak? Karena kaidah tashbih memang demikian. Yang diserupai itu lebih utama daripada yang menyerupai. Nah, makanya ada ulama yang nggak sependapat memaknai kama di sini dengan artinya sebagaimana tapi karena itu. Karena nanti dianggap Nabi Ibrahim itu lebih utama daripada Nabi Muhammad gitu. Makanya ada ulama yang menyelisihi pendapat yang memaknai bahwa kama di sini adalah tashbih. Gitu ya ikhwah ya, kama ya. Jadi maknanya ada 4 tadi ya, ada tashbih, ada ta'lil, ada al-kaf maknanya ala, ada juga al-kaf maknanya taukid, ya ini penegasan. Nah ini kalau bahas huruf memang banyak sekali, dan kita juga kalau udah tahu rincian-rincian makna ini, nanti jadi lebih bisa menerjemahkan lebih tepat seperti itu. Dan yang terakhir alam, huruf lam ini punya 9 makna. Punya 9 makna. Nanti lam ini juga banyak sekali ini. Dan ini sering keluar. Kalau lagi baca kitab ini sering keluar. Kita kadang-kadang bingung nih, lamnya maknanya apa ya gitu ya. Nah, nanti supaya lebih jelas, antum dan antumnya bisa lihat. Nah ini nanti antum dan antumnya bisa lihat di kitab Muyassar jilid yang ketiga, yang warna kuning itu ya. Di bagian akhir pembahasan ini tentang huruf-huruf jar, makna-maknanya ini. Nah ini nanti antum dan antumnya bisa lihat di kitab Muyassar jilid yang ketiga, yang warna kuning itu ya, halaman 92. Kalau cetakan kita sama, nanti antum bisa lihat. Nah ini sekedar ini saja, pemancing antum biar antum bisa lihat lagi ya contoh-contohnya. Baik. Nah, kita pengen ajarkan huruf jar ini secara sederhana kepada santri dan santriwati kita. Pokoknya jelaskan saja yang umum-umum dulu. Min itu artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari tapi mujawazah ya. Kemudian ala artinya
di atas, fi artinya di dalam, rubba artinya betapa. Karena mereka aja nih ngafalin arti-artinya aja udah susah gitu. Apalagi kalau kita kasih rincian maknanya ada banyak tadi, makin keder mereka. Makanya kita jelaskan dengan sederhana saja cukup ya. Rubba artinya apa? Betapa. Contohnya apa? Yang rubba rajulin karimin, betapa banyak manusia yang mulia. Kita optimis ya, jangan diartikan betapa sedikit ya, ketikannya betapa banyak aja, karena contoh itu kadang pengaruh ke mindset. Makanya itu gimana gitu ya, kalau kita belajar bahasa Arab contohnya doroba dulu ya, memukul terus. Yang memukul siapa? Ali, terus yang memukul. Yang dipukul siapa? Anjing, terus doroba aliun kalban itu terus. Nah, contohnya yang bagus-bagus lah ya. Uhibbuka fillah, kan gitu. Aku mencintaimu karena Allah. Lebih enak dengarnya daripada doroba terus gitu ya. Baik. Rubba rajulin karimin, betapa banyak laki-laki yang mulia. Atau kalau mau Ramadan biasanya kita pakai contohnya rubba so'imin ya. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash ya, betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan cuma lapar dan dahaga. Nah, ini maknanya rubba ya. Dia bisa bermakna betapa sedikit atau betapa banyak, dilihatnya dari mana? Tergantung konteksnya. Baik. Bisa difahami ya ikhwah ya. Baik, itu rubba. Yang kemudian yang ke-7 alba bi ya, artinya dengan, al-ilsa artinya dengan, dan ada banyak kita jelaskan tadi ya, ba ini ada 12, bisa juga ba sababiyah dan lain-lain, itu ada banyak sekali. Ada ba isti'anah ya, ba qasam ya, nanti Anda bisa lihat ya di kitab Al-Muyassar jilid yang ketiga. Dan al-kaf artinya tadi apa? Sebagaimana atau seperti. Ini dua makna yang lebih populer. Ada juga ala dan fi ya. Jadi, dan al-kaf di sini kita bacakan contohnya kal qamari, seperti bulan, kal asadi, seperti singa, alam lillahi li rasulillahi ya. Lam li artinya bisa bermakna milik ya, al-milk, bisa juga maknanya untuk, nanti dilihat konteksnya. Baik, ini berarti sudah kita jelaskan kepada santri dan santriwati kita contoh-contoh dari kata yang ada di huruf-huruf jar. Nah, yang harus kita tekankan adalah contoh-contohnya ini, ikhwah. Lihat teman-teman semua, misalnya gitu ya, kita bilang ke santri dan santriwati kita, itu minan nasi. Min itu huruf jar. Berarti an-nasi, kata setelah min, itu adalah isim. Karena kata yang dimasuki oleh huruf jar, diawali oleh huruf jar, maka kata tersebut adalah isim. Nah, gitu dijelaskan ya. Detail dari awal sampai akhir. Ila suqi, anin nabiyyi, alal maktabi, fil baiti, gitu ya. Rubba rajulin karimin, bil kolami, bil mirsami, kal qamari, kal asadi, lillahi li rasulillah. Anda semua sudah tahu artinya ya, insyaallah ya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, ini saja ikhwah. Dari halaman pertama sampai halaman ketiga sampai dengan tanda-tanda isim ini mereka sudah banyak banget dapat kosakata loh. Sudah banyak banget dapat kosakata. Jadi kadang ini juga yang agak menyulitkan mereka, apalagi yang baru belajar. Makanya antum kalau nanti memulai kelas di keesokan harinya, murojaah nih kata-kata yang sudah dijumpai. Murojaahnya nggak melulu harus selalu materi, tapi murojaah mufrodat juga boleh. Contohnya asuk, apa maknanya asuk? Ya, pasar. Nanti mereka biasanya yang ditanya itu lebih ingat. Makanya metode Nabi mengajarkan itu sering sekali Nabi mengajarkan dengan metode bertanya, dengan metode tanya jawab. Karena kalau udah ditanya terpancing untuk berpikir tapi nggak bisa jawab, itu lebih membuat seseorang jadi makin lengket hafalan. Begitu ikhwah ya. Jadi ini huruf-huruf jar sudah kita bahas ya. Huruf-huruf jar sudah kita bahas. Nah, itu tadi Ane kasih berbagai macam makna dari huruf jar ini sebagai tambahan saja. Sebagai tambahan
senjata buat antum sebagai pengajar. Kalau tiba-tiba ada santri yang kritis banget, disebutkan Anda nggak mau sampaikan ini di awal, buat keder dulu ya, karena ini agak menyulitkan, tapi sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas gitu ya. Min itu maknanya nggak cuma dari ada 8, ila ada 3, an ada 6, ala ada 8, fi ada 6 dan seterusnya. Nah, sebenarnya masih banyak yang mau kita kaji gitu kan. Tapi nanti ya kapan-kapan kita pelajari kalau kita sudah selesaikan kitab Muyassar ini. Nah, untuk sementara ini antum pahami yang ini dulu saja. Nah, kadang santri dan santriwati yang terlalu kritis itu perlu diberikan shock terapi dulu di awal agar dia menjaga adab-adabnya. Makanya kadang-kadang kita sering jumpai ya ketemu santri-santri yang rada ngeyel gitu ya, yang rada terlalu kritis. Ya bagus sih kalau kita bisa jawab. Kalau kita nggak bisa jawab kan jadi muskilah ya. Jadi nggak bagus buat perkembangan kita ke depannya gitu. Ya karena memang begitulah dinamikanya orang-orang yang belajar ya. Kadang-kadang biasanya suka bertanya-tanya seperti itu adalah orang-orang yang sudah punya basic belajar terlebih dahulu begitu. Dan yang harus kita ingat sama-sama bahwa kita jadi pengajar harus sabar ya, harus sabar. Apalagi sama orang-orang yang dia sudah pernah belajar, baru belajar seolah-olah mengetahui banyak hal. Ya termasuk jangan-jangan kita tergolong di dalamnya gitu ya. Baru belajar tapi seolah-olah sudah mengetahui banyak hal. Makanya ikhwah, ketika antum belajar sorof, kan antum belajar wazan-wazan dasar itu ya. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu ya. Kemudian apa lagi? Fa'ala yaf'alu, terus apa lagi? Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'ilu gitu kan, dan seterusnya. Ada 6 wazan dasar kan ya yang antum pelajari. Ada 8 sebenarnya, ada 8 wazan dasar yang antum pelajari. Dan antum tahu nggak, ikhwah? Para ulama itu memberikan contoh katanya itu formatnya sama biasanya. Kalau yang fa'ala yaf'ulu, nasoro, yansuru. Contoh katanya adalah nasoro. Kalau fa'ala yaf'ilu, contoh katanya apa? Doroba. Doroba yatribu. Kalau fataha yaftahu, kalau fa'ala yaf'alu contohnya apa? Fataha yaftahu. Kalau fa'ila yaf'alu contohnya alima. Kalau fa'ula yaf'ulu contohnya hasuna. Kalau fa'ila yaf'ilu contohnya apa? Hasiba yahsibu. Kan gitu. Nah, antum perhatikan ya, format di kitab-kitab shorof itu rata-rata contoh katanya tuh sama. Yang pertama nasoro, yang kedua doroba, yang ketiga fataha, yang ketiga alima, yang ketiga fataha, yang keempat alima, yang kelima hasuna, yang keenam hasiba. Antum perhatikan, kitab-kitab shorof contoh katanya ini hampir sama-sama seperti ini. Yang pertama nasoro, yang kedua doroba. Nasoro artinya apa? Menolong. Doroba artinya apa? Memukul. Fataha artinya apa? Membuka. Alima artinya apa? Belajar. Hasuna artinya apa? Baik. Hasiba artinya apa? Bermuhasabah, menghitung kan gitu ya. Nah, ini ulama memberikan contoh kata yang ada di tasrif itu. Ini sebenarnya punya makna tersendiri, ikhwah. Jadi ini sebagai motivasi buat pengajar ketika melihat ada santrinya dan santriwatinya yang baru belajar kemudian sudah merasa ujub dan agak sombong, maka tugasnya guru adalah untuk menegurnya dan menolong. Makanya diawali dengan kata nasoro. Kita harus menolong. Ya, kita harus menolong santri kita yang udah mulai kelihatan sombong itu. Caranya gimana? Doroba, dengan dipukul ya. Dikasih shock terapi bahwa ilmu itu masih banyak. Nah, kalau dia udah kita pukul, baru dia fataha, baru dia nanti terbuka, dia membuka lagi dirinya, baru setelahnya alima, dia semangat lagi untuk belajar, kan gitu ya. Kalau dia udah mau belajar, hasuna, dia akan berubah jadi baik. Nah, setelah dia jadi baik, hasiba, dia akan menghitung-hitung dirinya, dia akan tawadhu nantinya. Lihat ikhwah ya, Masya Allah bagaimana para ulama dalam memberikan contoh kata saja filosofis, bermakna sekali, luar biasa. Mulai dari nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Ini 6 contoh yang berurutan tentang wazan-wazan
yang ada di tasrif fi'il ya. Fa'ala yaf'ulu pakainya nasara, fa'ala yaf'ilu pakainya doroba, makanya doroba ya tribu kan. Fa'ala yaf'alu pakainya fataha, fataha yaftahu kan. Fa'ila yaf'alu pakainya alima, alima ya'lamu. Hasuna yahsunu, ini fa'ulu, fa'ula yaf'ulu. Terus kalau fa'ila yaf'ilu contohnya hasiba yahsibu. Jadi nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Nah ini adalah diantara pelajaran buat kita sebagai pengajar nantinya. Ketika menjumpai ada beberapa santri kita yang bermental seperti ini, maka sudah selayaknya kita memberikan shock terapi dalam rangka memberikan makna-makna dan nilai yang baik kepada dia. Nah dalam hal ini makanya ini ajarkan kepada antum dan antuna, makna-makna huruf jar itu sebenarnya ada banyak. Ini sebagai senjata ya. Ditulis ya. Min ada 8, ila ada 3, an ada 6, ala ada 8, fi ada 6, ruba ada 2, alba ada 12, al-kaf ada 4, alam ada 9. Ya, nanti antum bisa kaji lebih detail lagi. Tapi ini senjata untuk jadi simpenan saja ya. Senjata untuk jadi simpenan saja. Dikeluarkan bukan di setiap saat, tapi dikala kondisi yang mendesak. Oh iya. Kita lanjut. Kita masuk ke al-fi'lu. Ya, kita masuk ke al-fi'lu, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il apa saja? Yang pertama qad. Qad itu artinya apa? Ada banyak ya. Qad itu bisa masuk ke fi'il mudhari', bisa masuk ke fi'il madhi. Kalau qad yang masuk ke fi'il madhi, maknanya itu ada dua. Ada takrib, ada ta'kid. Ada takrib, ada ta'kid. Kalau qad masuk ke fi'il madhi, maknanya ada dua. Ada takrib, ada ta'kid. Takrib itu artinya hampir dekat. Hampir-hampir atau telah dekat gitu ya. Kalau ta'kid artinya sungguh. Nah, yang sering dijumpai adalah qad yang maknanya sungguh. Kalau qad qamatis shalah, maknanya yang qad apa ini? Yang takrib ya. Hampir-hampir ditegakkan sholat ya. Kalau qad masuknya ke fi'il mudhari', kalau qad masuknya ke fi'il mudhari', maka maknanya jadi dua, bisa taksir, bisa taklil. Maknanya kadang, maknanya sering. Jadi ada dua maknanya ya. Baik. Jadi kita jelaskan kepada santri, kalau ada kata diawali oleh huruf qad, maka kata setelahnya tersebut berarti itu adalah fi'il. Berarti itu adalah fi'il. Kalau ada kata didahului oleh qad, berarti kata setelah qad itu adalah fi'il. Tanda yang berikutnya as-sin. Sa ya, artinya akan. Nah, sin ini cuma masuk ke fi'il mudhari' saja. Sayadhabu, sayarji'u. Tapi antum nggak usah jelaskan dulu fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tapi sebenarnya antum jelaskan fi'il madhi, fi'il madhi, mudhari' dan amr ini sudah bisa di sini sebenarnya. Sudah bisa di pembagian-pembagian fi'il ini. Kalau antum pengen jelaskan makna-makna dari kata qad dan sin dan saufa ini. Jadi penting jelaskan, saranana justru malah jelaskan pembagian-pembagian fi'il ini di sini tempatnya. Urutannya di sini dijelaskannya. Kenapa? Supaya nanti kalau ketika antum jelaskan makna-makna qad, sin dan saufa dan setelahnya itu, mereka jadi lebih paham. Dengan sederhana saja jelaskannya. Madi itu untuk kata kerja lampau. Kalau mudhari untuk kata kerja yang sekarang dan akan datang. Kalau amar itu kata kerja perintah. Gitu aja jelasinnya. Kalau madi past tense untuk yang berlalu. Kalau mudhari itu present and future, gitu ya, yang sekarang dan akan datang. Kalau amar itu perintah. Udah sesederhana itu supaya nanti antum bisa jelaskan makna-makna ini. Sin artinya akan, saufa artinya kelak. Bedanya sin dan saufa, kalau saufa itu dalam waktu yang jauh, kalau sin itu dalam waktu yang dekat. Bisa difahami ya? Taib. Jadi saufa dan sin ini untuk fi'il mudhari saja. Kalau qad bisa ke madi, bisa ke mudhari. Dan yang keempat, diakhiri dengan tanda ta'nis. Kalau 1 sampai 3 tadi kata-katanya di depan. Kalau yang nomor 4 ini di belakang. Ta'nis sakinah artinya adalah ta
yang menunjukkan makna feminim, perempuan, dan dia masuknya ke fiil. Makanya kalau ada kata diawali oleh anis as-sakinah, semisal qalat, zahabat, maka berarti kata yang diakhiri dengan ta ta'nis itu adalah fiil. Nah, dalam hal ini kita jelaskan fiil madhi. Itu kan manfaat ya. Kalau kita udah jelasin pembagian fiil di awal, kita jadi lebih mudah menjelaskan. Ini fiil madhi. Qalat dan dhahabat ini fiil madhi. Jadi kalau pengen kasih tanda perempuannya di akhir kalau fiil madhi. Terus Ustadz kalau pengen ngasih tanda tak perempuannya untuk fiil mudhari gimana? Nah, kalau fiil mudhari itu tanda taknya di depan. Tanda taknya di depan. Dan ini maksudnya untuk domir hiya ya. Yadhabu kan huwa. Kalau untuk hiya, tadhabu. Gitu kan ya. Nah, taknya di depan. Taknya di depan. Kalau ini taknya di belakang. Makanya madi itu kan artinya apa? Lampau ya. Sudah berlalu, sudah di belakang waktunya. Makanya taknya di belakang. Gitu. Nah, kalau mudhari kan di depan. Akan datang kan ya. Akan datang di depan, masih yang akan datang masih di depan waktunya. Makanya tanda tak ta'isnya ada di depan. Nah, gitu cara gampang untuk mengingatnya. Tapi sebenarnya fiil ini tidak terbatas pada 4 ini ya tanda-tandanya. Tidak sebagaimana isim yang rinci disebutkan di situ. Tanda-tandanya ada banyak sekali. Dan biasanya isim selalu terpampang dengan tanda-tanda itu gitu. Nah, kalau fiil ini justru 4 tanda ini bukan batasan, karena fiil nanti dilihat dari maknanya juga dan bentuk katanya, baru bisa kita vonis dia sebagai fiil. Jadi nggak selalu tanda-tanda fiil ini terbatas dengan 4 ini aja. Jadi kita lihat dengan maknanya juga. Tapi 4 tanda ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi fiil. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita akan lanjut ke pembagian isim sekarang ya. Dibuka ikhwah halaman yang ke-5. Ini kalau di muyasar ini kan langsung masuk ke isim mu'rab tanpa ada muqaddimah terlebih dahulu. Maka kalau pengen ngajarnya lebih bisa mudah dicerna oleh santri dan santriwati kita, ada baiknya antum dan antuna itu menjelaskan dulu pembagian macam-macam isim, meskipun dengan pembagian dan penjelasan yang sederhana saja. Disebutkan dulu isim dibagi menjadi 2. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Jadi santri dan santriwati kita lebih terpetakan sebenarnya mau belajar apa setelah ini, begitu. Nah, sekarang kita pengen bahas isim dibagi jadi 2, ada mu'rab, ada mabni. Malah lebih bagus lagi kalau antum buat pohon belajarnya dari awal. Coba nih teman-teman, tulis di papan tulis. Kita terangin ya, pembagian bahasa ada berapa? Ada 3 kan ya? Ada huruf, ada kalimah, ada jumlah, ya kan? Yang huruf dibagi jadi 2, ma'ani, mabani, gitu kan? Buat lagi diagramnya. Yang kalimah dibagi jadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf, gitu kan? Yang jumlah dibagi jadi 2, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Udah kebayang belum grafiknya? Nah, capnya udah kebayang ya? Baik. Nah, sekarang ini teman-teman santri dan santriwati sekalian, kita pengen bahas isim. Nah, isim ini dibagi jadi 2. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah, kita selama beberapa pertemuan ke depan akan bahas isim mu'rab. Nah, sampaikan begitu kepada santri dan santriwati kita, supaya mereka itu tahu mau belajar apa. Kita itu kadang kalau belajar nggak tahu mau belajar apa, cuma dengerin pengajarnya doang. Karena taunya pretel demi pretel, akhirnya nggak tahu yang global sebenarnya ini kita lagi di mana dan belajar apa sih, gitu. Makanya pohon belajar itu penting banget dibuat di awal untuk memahamkan, begitu. Nah, jelaskan kepada santri dan santriwati kita kalau kita sekarang mau bahas isim apa? Isim mu'rab. Terus sebelum antum mulai pelajaran di halaman 5, antum suruh mereka buka halaman 13. Halaman kita sama nggak ya? Semoga sama. Ini muyasarnya muyasar lama yang covernya warna hijau muda itu ya. Kalau antum mungkin cetakan baru ya, yang udah ada biru-birunya. Nah, di halaman 13 itu
adalah halaman yang berisikan tabel. Macam-macam isim. Al-asma'u al-mu'robatu wa alamatu i'robiha. Isim-isim yang mu'rob dan tanda-tanda i'robnya. Nah, antum buka halaman 13, suruh mereka lihat dulu tabel itu. Ada berapa tuh yang dibahas? Lihat di tabel sebelah kanan, ada 9. Berarti jelaskan ke santri dan santriwati kita, teman-teman, Pan mau bahas 9 isim ini gitu. Kita mau bahas berapa? 9 isim ini. Kita pengen bahas isim-isim ini bagaimana perubahan-perubahannya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana tanda-tandanya. Jelaskan demikian. Oke. Masalah kolom yang berikutnya, marfu, mansub, majrur. Kita pengen jelasin secara simpel dulu. Kalau marfu itu keadaan yang umum, ya, dia jadi subjek. Jelaskan gitu saja, sebagai subjek. Kalau kita dalam ilmu nahwu sih sebutnya mubtada, subjek, bilangnya gitu aja, subjek gitu ya. Kalau yang mansub ini keadaannya jadi objek. Oke. Kalau yang majrur ini adalah keadaan di mana diawali oleh huruf jar. Kita sebutkan satu contoh case saja yang menjadikan isim itu marfu, mansub, dan majrur. Kalau yang marfu tadi jadi subjek, mansub jadi objek, ya ini maksud kita adalah maf'ul bih ya. Tapi kita nggak usah sebut maf'ul bihnya, sebut aja objek dulu aja. Karena ini baru awal nih, mereka belum belajar apa-apa kan. Jadi kita terangkan secara sederhana dulu aja. Dan majrur adalah kata yang diawali oleh huruf jar, jadinya majrur gitu ya. Nah, dia i'robnya jadi majrur. Apa itu i'rob? Nanti kita jelaskan ya. Kalau sekarang nanti mereka jadi pusing dijelaskannya ya. Pokoknya i'rob gitu aja ya. Pokoknya i'rob. Ya. Atau nggak usah disebut dulu aja kata i'robnya, nggak apa-apa deh ya. Supaya mereka nggak bingung. Oke, jadi sebelum ngajarin isim mu'rab, bukan dulu halaman 13 ya. Suruh mereka lihat yang kolom pertama itu jenis-jenis isimnya. Lihat kolom kedua marfu, mansub, dan majrur itu adalah keadaan katanya, keadaan si isimnya gitu ya. Ada jadi subjek yaitu marfu, ada yang objek yaitu mansub, dan yang diawali oleh huruf jar yaitu majrur. Itu aja dulu ya. Oke, jadi sebelum kita kasih contoh mereka udah terbayang. Oke, sudah. Nah, kalau Anda ngajarin santrian nih, Anda akan sampaikan ke mereka bahwa jenis-jenis isim nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya ini dari isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini adalah pembagian isim mu'rab berdasarkan jumlah, berdasarkan total jumlah. Jumlah di sini bukan bermakna kalimat, tapi bermakna bilangan ya, jumlah bilangan, total jumlah bilangan. Nah, Anda bagi jadi 2 subkategori nih. Kalau 1 sampai 5 ini berdasarkan total jumlahnya. Kalau 6 sampai 9 Anda akan sampaikan ke mereka ini berdasarkan kespesialannya. Wah, jadi berdasarkan kespesialannya. Ini tidak akan Anda temui di kitab-kitab manapun, karena ini Anda yang buat sendiri gitu ya. Jadi dibagi jadi 2 subkategori untuk memudahkan pemahaman saja. Kalau 1 sampai 5 kita lagi pengen bahas tentang isim yang dibagi berdasarkan total bilangan jumlahnya. 6 sampai 9 itu adalah pembagian isim dengan kategori kespesialannya. Karena nomor 6 sampai 9 itu punya kekhasan dan kespesialannya masing-masing. Gitu ya. Baik, sudah terbayang sekarang mau belajar apa santri dan santriwati? Baik, kalau gitu kita akan mulai sekarang satu persatu. Nah, sekarang lihat halaman 5. Fil asma, aqsamul ismi, pembagian isim. Dilihat, pembagian isim dibagi jadi 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak dibagi jadi 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jadi total sebenarnya ada 5 di sini ya. Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Nah, ini adalah pembagian isim berdasarkan jumlah katanya ya, jumlah total bilangan dari sebuah kata yang disebutkan. Oke, kita mau bahas satu persatu ya. Yang pertama, ismul mufrad. Ini adalah isim yang menunjukkan makna yang tunggal, makna yang satu.
jumlahnya nggak banyak berarti katanya, cuma satu saja, mufrad. Kalau pengen lebih nyinggung-nyinggung mahasiswa lagi, ini jomblo nih mufrad gitu ya. Mereka senang biasanya kalau dia ngomongin jomblo gitu. Al-ismu al-mufrad. Nah, isim yang mufrad, isim yang tunggal ya. Kita lihat contohnya, baitun. Artinya apa? Baitun sebuah rumah ya. Daftarun sebuah buku tulis. Waladun seorang anak laki-laki. Rajulun seorang laki-laki. Lihat, ini pada dasarnya kata-kata yang kita hafal, kata-kata yang kita ketahui dalam bentuk dasarnya itu adalah isim yang mufrad, adalah kata tunggal bermakna satu. Baitun, daftarun, waladun, rajulun gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua isim musanna. Isim musanna ini adalah isim yang menunjukkan makna dua. Madalla ala isnaini bi ziyadati alif wan nun au ya wan nun fi akhirih. Ini adalah kata isim ya, kata yang menunjukkan makna ganda, makna dua. Gimana cara menjadikan sebuah kata menjadi isim musanna? Maka isim mufradnya ditambah dengan dua rumus atau dua cara. Atau cara yang pertama adalah tambahkan alif dan nun, yang kedua tambahkan ya dan nun. Nah, ini caranya. Misalnya baitun, baitun ditambah alif dan nun jadinya baitani, atau bisa juga jadi ditambahkan ya dan nun jadinya baitaini. Nah, kalau yang baitani ini kalau dia kondisinya marfu. Kalau kondisinya apa? Marfu. Masih ingat nggak tadi marfu? Itu keadaannya dalam posisi yang seperti apa? Ya betul, marfu itu jadi subjek. Nah, kalau yang baitani ini dalam keadaan mansub dan majrur. Nah, makanya tadi aneh sarankan antum untuk lihat ini dulu ya, untuk lihat tabel dulu, dan antum jelaskan tentang marfu, mansub dan majrur secara umum supaya mereka jadi lebih paham. Nah, kalau udah ketemu contohnya kita jadi enak jelasin kalimatnya. Baitani, dua rumah. Misalnya kita pengen bilang apa? Dua rumah itu bagus. Al baitani jamilani. Nah, gitu ya. Dua rumah itu bagus. Nah, karena ini jadi subjek, makanya kita pakai yang ditambah alif nun, al baitani gitu. Nah, tapi kalau kita pengen bilang saya melihat dua rumah, ro'a itu al baitaini, saya melihat dua buah rumah. Nah, karena dua buah rumahnya jadi objek, makanya pakai baitaini. Nah, gitu. Insyaallah paham ya cara menjelaskannya ya. Taib, itu isim musanna. Next, jamak muzakkar salim ditambah waw dan nun, ya dan nun. Nah, tuh kasih contoh yang serupa ya. Jamak muannas salim ditambah alif dan ta. Ditambah alif dan ta. Kalau yang marfu pakai dhammah sholihatun. Kalau yang mansub dan majrur dia di kasrah, sholihatin. Nah, kalau di muyasar itu sholihatinnya itu nggak ada. Di tempat antum ada nggak? Kalau di muyasar ana tuh dia cuma nerangin alif dan ta doang dan ngasih contohnya yang marfu aja, yang mansub dan majrurnya nggak ada. Betul nggak? Iya betul. Kalau kita sebagai pengajar langsung aja dijelasin di sini. Kalau muannas salim yang mansub dan majrur seperti apa, sholihatin misalnya gitu, supaya nanti mereka nggak bingung. Karena orang sering banget ketika ngi'rab itu bingung dan keliru memahami tanda-tanda i'rabnya jamak muannas salim karena nggak dijelasin sedari awal mansub dan majrurnya seperti apa gitu ya. Dan yang harus antum juga kasih catatan penting di sini bahwa kalau jamak muannas salim itu tandanya itu bukan dengan huruf alif dan ta. Tandanya itu bukan dengan alifnya ya. Kalau tadi musanna, jamak muzakkar salim itu kan tanda i'rabnya dengan huruf ya. Kalau musanna kan alif dan ya. Kalau jamak muzakkar salim tandanya waw dan ya kan. Nah, kalau jamak muannas salim ini tandanya bukan huruf alif ya, tapi tandanya adalah doma atau kasroh.
tanda i'rabnya. Antum lihat, kalau penasaran di halaman 13, lihat lagi. Lihat tanda jamak muannats salim itu tanda i'rabnya adalah dhammah, kasroh dan kasroh kan gitu. Marfu'nya dhammah, mansubnya kasroh, dan majrurnya kasroh. Nah, ini ditekankan sejak awal biar mereka nggak bingung ketika baca tabelnya nanti. Dan yang harus antum perhatikan juga, harus sabar menjelaskan dan menjadikan at-tamrin, latihan-latihan yang ada di Muyassar ini sebagai bahan mereka untuk membiasakan merubah kata. Nggak usah antum semua yang jelasin, antum semua yang jawab, biar mereka yang ngerjain gitu. Misalnya halaman 6, at-tamrin, jadikan musanna rasulun, satu-satu di absen, suruh mereka nyebutin. Ya, Adnan, rasulun apa? Rasulani, rasulaini, ya gitu. Berikutnya jamak muzakkar salim, misalnya Zuhri, Zuhri jamak muzakkar salim. Muslim, jadikan muzakkar salim. Muslimuna, muslimina. Mereka suruh jawab at-tamrin ini biar mereka jadi terbiasa, ya. Jadi at-tamrin itu penting, ya. Baik, sudah selesai nih pembagian isim berdasarkan jumlah katanya, ya. Total bilangan katanya. Ada yang mufrad, musanna, muzakkar salim, muannats salim, dan terakhir jamak taksir. Nah, jamak taksir ini adalah jamak yang dia nggak pakai pola, nggak sebagaimana isim-isim yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan isim mufrad ditambah pola, ya. Kalau musanna alif nun ya nun, kalau jamak muzakkar salim waw nun ya nun, kalau jamak muannats salim alif tun atau alif tin, kan gitu ya. Nah, kalau jamak taksir ini nggak punya polanya. Taksir itu dari kata kasaro, yukasiru at-taksir, yang artinya pecahan, ya. Artinya pecahan. Yang namanya pecah itu kan nggak berbentuk, ya. Antum pecahin piring, apakah ketika dia dipecahkan sama rata bentuknya, jadi sama-sama 4 begitu? Jadi sama rata bentuknya nggak mungkin kan? Pasti bentuknya itu berpecah belah, nggak beraturan. Nah, makanya dinamakan dengan jamak taksir, karena dia bentuknya itu nggak beraturan. Waladun jadi auladun, baitun jadi buyutun, rojulun jadi rijal. Lihat, nggak ada polanya. Makanya ini dinamakan dengan jamak taksir. Begitu ya. Dan memang sifatnya kita sampaikan saja ke mereka kalau jamak taksir itu simaiyah. Ya, jadi memang harus nyimak dan lihat kamus, itu solusinya. Baik, sudah selesai nih penjelasan isim berdasarkan jumlah bilangan katanya, ya. Berarti sekarang kita masuk ke subkategori pembagian isim yang kedua berdasarkan kespesialannya. Berdasarkan apa? Kespesialan. Ada apa aja? Asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, dan ismul lazi la yansharif, ya. Asmaul khamsah itu adalah isim yang spesial, karena kita udah terlanjur bilang di awal ini pembagian isim berdasarkan kespesialannya, maka kita bilang aja langsung kalau asmaul khamsah itu adalah isim yang spesial yang dia cuma 5 kata itu saja. Ini nggak ada definisinya kan, ya, kalau di buku Muyassar. Nah, makanya kita yang buat definisinya. Isim yang spesial yang dia tersusun atau terdiri dari cuma 5 kata saja. Al-asma itu artinya isim-isim, al-khamsah itu artinya 5. Berarti kata-katanya cuma 5 doang, khusus. Cuma 5 ini saja. Abu, aku, hamu, fu, zu. Ini 5 kata yang khusus itu. Tapi dengan catatan teman-teman, bahwa dia nggak boleh berdiri dengan sendirian. Artinya dia harus bersandar dengan kata setelahnya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Yang terformat, yang khusus 5, yang spesial itu cuma kata yang pertama aja, abu, akhu, hamu, fu, zu. Adapun kata yang disandarkan setelahnya itu bebas. Abu Bakrin, Abu Hurairah, Abuki, Abuhum, apa aja kata keduanya bebas. Pokoknya yang khusus itu adalah kata pertamanya, itu dijelasin. Nah, dihafalin ya, supaya ngafalnya enak. Kita standarisasi saja. Kata berikutnya adalah ka. Khusus untuk zu pakainya malin. Nah, kita hafalin ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Sudah hafal? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin.
Abuka artinya bapakmu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuka apa hamuka? Saudara iparmu, makanya ada hadis Nabi ya. Alhamu maut. Ya, saudara ipar itu maut, kematian. Kenapa? Karena banyak saudara ipar itu justru malah berbuat yang tidak senonoh kepada iparnya sendiri, karena dia bukan mahram ya. Gitu. Fuka mulutmu, zumalin pemilik harta, zumalin pemilik harta. Nah, kata-kata ka pada kata abuka, akhuka, hamuka, fuka hanya bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Seperti zumalin, malin itu artinya harta, malinnya diganti dengan yang lain juga boleh. Karena yang jadi inti adalah kata pertamanya saja. Yang spesial, isim yang spesial itu adalah kata yang pertama saja. Hanya saja kalau pengen dia spesial jadi asmaul khamsah, dia syaratnya harus bersandar dengan kata yang lainnya di setelahnya, gitu ya. Dijelaskan demikian. Nah, yang baris pertama itu teman-teman, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin itu adalah ada yang dalam keadaan marfu. Kalau yang kedua, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin dalam keadaan mansub. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin dalam keadaan majrur. Contoh kalau yang marfu gimana contoh kalimatnya? Abuka ghaniyun, abuka ghaniyun, bapakmu itu kaya, gitu ya. Tanda marfu'nya waw. Ada yang khas di situ kan ya, tanda marfu'nya waw. Kalau yang abaka yang mansub tadi apa? Objek kan ya. Makanya kita kasih contoh ro'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Makanya yang abaka yang mansub karena dia jadi objek, tanda mansubnya alif. Kalau yang majrur gimana? Marortu bi abika, saya lewati bapakmu. Bi abika, kenapa pakai abika? Karena diawali oleh huruf jar, huruf alba, bi ya, bi abika, marortu bi abika, makanya pakainya yang majrur abika. Bisa difahami ya. Nah, ini asmaul khamsah yang spesial, dihafalin ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Pintar-pintar semua santri dan santriwatinya gitu. Jangan lupa diapresiasi ya. Nah, Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mengapresiasi. Jazakallahu khairan adalah faqad ablagha fi sana, sebaik-baiknya puncak pujian ya. Ucapkan syukron kepada santri dan santriwati kita kalau mereka sudah bisa menghafal ya. Ucapkan jazakallahu khairan ketika mereka sudah menyimak pelajaran kita ya. Dan jangan minim reward, jangan minim apresiasi. Sudah, demikian saja yang kita bahas pada kesempatan ini ya. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan berkesan buat kita semua. Dan selamat menjadi pengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan antum dan antuna sekalian menjadi pengajar muyassar ya, insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.